Oke, selamat siang teman-teman calon guru penggerak Kabupaten Manggarai Timur. Saya akan melakukan praktek atau simulasi tentang modul 3.1, yaitu eksplorasi konsep tentang nilai-nilai kebajikan universal. Bersama dengan rekan kerja saya, Pak Idris Prihatno. Selamat siang, Pak Retno. Oke, selamat siang, Pak Ris. Tadi kita sudah lakukan kegiatan rapat bersama dengan kepala sekolah yang baru. Dalam kegiatan rapat tadi, Pak Retno sendiri tahu bahwa kepala sekolah kita ini kepala sekolah yang baru. Dilihat dari hasil rapat itu tadi bahwa nilai-nilai yang dimasukkan kepada teman-teman atau kepada kurikulum bahwa tidak memenuhi, ada yang masih tidak memenuhi standar KKN. Sedangkan visi dari kepala sekolah Pak Sony, yaitu visinya itu bahwa 22% peserta didik itu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Apa yang disampaikan itu tadi, bahwa dengan tegasnya dia menyatakan bahwa anak-anak itu diusahakan ditambahkan dengan 10 poin. Misalkan tadi nilai 70 itu bisa dinaikkan 10 poin menjadi 80 dan seterusnya. Ini juga dalam rangka bagaimana untuk menjaga nama baik lembaga SMA Widya Borong dengan masuknya peserta didik 20%, bahkan lebih kalau kita pikirkan bahwa bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, sehingga itu akan menjadi satu hal yang baik kepada peserta didik ke depan. Dari apa yang disampaikan oleh kepala sekolah itu tadi, pandangan Bapak bagaimana tentang keputusan yang diambil oleh Bapak kepala sekolah? Oke, baik, terima kasih kepada Pak Ris. Ya, seperti yang kita tahu tadi, bahwa kita sudah melakukan rapat koordinasi. Oke, isi dari rapat itu adalah bagaimana tingkat kerjasama kita dalam rangka agar visi dari kepala sekolah kita yang baru, yaitu Pak Sony, bisa tercapai. Adapun visinya tadi adalah bahwa dia berharap bahwa 25% peserta didik sekarang itu hendaknya nanti ketika selesai bisa melanjutkan pendidikannya ke universitas perguruan tinggi negeri. Ya. Kemudian selain itu tadi yang dibahas adalah rendahnya nilai yang diberikan oleh para guru kepada peserta didik terkait dengan berbagai mata pelajaran. Dan dengan melihat rendahnya nilai itu kan otomatis peluang dari peserta didik untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu kecil. Karena ya kita tahu bahwa salah satu cara untuk seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu kan dari nilai rapornya itu. Ya, di mana kriteria minimum nilai rapornya itu adalah 80. Dan ya kita tahu tadi bahwa dengan tegas kepala sekolah mengatakan, kepala sekolah yang baru ini Pak Sudi mengatakan bahwa sebisa mungkin guru itu memberikan penambahan nilai 10 poin terhadap nilai yang sudah ada. Ya. Oke, dia mengatakan bahwa itu adalah salah satu visinya. Kemudian itu juga dalam rangka untuk menjaga citra sekolah, untuk menaikkan citra sekolah. Kemudian dia mengatakan juga tadi bahwa itu dilakukan dalam rangka menunjukkan rasa empati kita kepada lembaga, kepada anak-anak. Oke, baik. Terkait dengan sikap saya, tadi Pak Bim mungkin melihat bagaimana saya memberikan instruksi tadi, memberikan masukan tadi, bahwa saya setuju dengan misi dari kepala sekolah, di mana 25% anak-anak itu harus masuk ke perguruan tinggi. Jangankan 25%, 50% bahkan lebih pun saya setuju sekali tentang itu. Ya, saya setuju dia mengatakan bahwa itu merupakan bentuk empati dan ya loyalitas kita terhadap lembaga. Ya, saya pikir itu juga benar sekali bahwa seorang guru ya ketika bekerja di dalam sebuah lembaga, ya dia harus menunjukkan loyalitas dan empatinya kepada peserta didik, di mana menganggap peserta didik itu sebagai anaknya sendiri juga. Tetapi ya kalau mendengar sendiri bahwa saya tadi ada instruksi atau masukan di mana ya kita jangan hanya memberikan nilai, jangan hanya menaikkan 10% terhadap anak-anak. Ya, sekedar untuk
menaikkan nilai dari nilai yang sudah ada. Tetapi saran saya tadi, oke, hal itu dilakukan, tidak apa-apa, baik. Tetapi jangan lupa prosesnya juga harus diimbangi dengan proses yang bernilai juga. Ya. Proses yang bernilai juga ini dalam arti apa? Ya, sebelum anak diberi nilai 80, kita harus memberikan sesuatu kepada dia. Tugas kah, revisi kah, pengayahan kah, atau tugas-tugas lain yang berhubungan dengan materi. Materi mana yang rendah sekali tidak bayarnya. Yang pertama. Yang kedua, ya, dengan tadi saya mengatakan bahwa dengan memberikan nilai, menaikkan nilai 10 poin, ya 10 poin nilainya itu di mana untuk mencapai 80, nanti siswa memiliki kesan bahwa mereka ini ya tidak dihargai, maksudnya bukan tidak dihargai, tetapi seolah-olah mereka itu diberi saja oleh guru yang bersangkutan, guru masuk pelajaran. Kesannya hanya diberi saja, tidak melalui proses atau tidak melalui perjuangan. Padahal seperti yang Pak Wil dengar tadi, saya mengatakan jangan lupa menanamkan nilai tanggung jawab terhadap siswa, tanggung jawab terhadap pencapaian yang dilakukan. Dengan memberikan nilai 80, kemudian diimbangi dengan pemberian tugas kah, remedi kah, atau berbagai macam cara yang dilakukan guru untuk mendongkrak nilai itu. Itu nanti akan menanamkan pemahaman kepada peserta didik bahwa tidak gampang untuk mencapai nilai 80 ini. Harus ada proses yang dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir menurut saya, nilai yang ada di rapor itu, guru harus melihat prosesnya juga sebelumnya, baik dari kelas 1 sampai kelas 10 sampai anak itu tamat di kelas 12. Nilai akhir itu, saya pikir itu bukan merupakan patokan penting. Ya. Pemberian nilai itu harus disesuaikan dengan proses yang dilihat oleh guru terhadap anak itu. Bagaimana rasa tanggung jawab anak itu sebelumnya, kemudian keaktifannya bagaimana, kemudian kehadirannya bagaimana, kemudian keterlibatannya di berbagai kegiatan di sekolah. Itu juga yang menjadi nilai plus, sehingga anak itu bisa diberikan. Tapi karena menurut saya penilaian itu adalah penghargaan yang pantas yang diberikan kepada peserta didik. Itu dari saya. Terima kasih Pak Retno. Kalau saya melihat dari kesimpulan apa yang disampaikan oleh Pak Retno bahwa nilai tanggung jawab, nilai empati, ya. Tapi bukan hanya sekedar kita empati, tapi juga kita harus bagaimana peserta didik itu punya rasa tanggung jawab ketika kita memberikan nilainya itu. Kita melihat apakah dengan kasih nilai seperti ini, apakah dia punya rasa tanggung jawab, apakah dia sudah bekerja karena rasa nilai akhirnya dalam proses ini yang harus dilalui, dilewati. Sehingga guru juga harus berinovasi, kreatif, bagaimana supaya nilai bisa sampai kepada standar KKN. Apakah itu dengan nilai ulangan, tingkah laku, sudah itu hal-hal lain yang bisa memberikan nilai kepada peserta. Oke Pak Retno, terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara. Sekian dan terima kasih. Saya sudah melakukan wawancara bersama rekan kerja saya tadi, yaitu tentang kasus 3 itu tadi, bahwa rekan kerja saya berpendapat bahwa dia keputusan diambil dari rekan kerja saya itu adalah bagaimana dia memberikan sebuah nilai atau tambahan nilai 10 itu kepada peserta didik. Itu dia sepakat, tetapi dia mengharapkan bahwa bukan hanya sekedar nilainya itu ditambahkan, tetapi itu harus melalui satu proses, yaitu dengan memberikan tugas kepada peserta didik agar tidak semata-mata peserta didik mendapatkan nilai tambahan nilai seperti itu. Karena dalam proses kegiatan pembelajarannya itu, bagaimana dia mendapatkan nilai itu harus melalui satu proses sehingga diberikan tugas untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Terus prinsip yang dipakai oleh teman saya tadi itu adalah yaitu prinsip empatinya, bagaimana dia merasa empati terhadap peserta didik, dan dia juga mengharapkan bahwa peserta didik di SMA 3 Borong ini 25%-nya itu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, dia mengharapkan agar nama lembaga juga bisa menjadi baik ke depannya. Sekaligus juga peserta didik dia akan
bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dengan nilai-nilai yang diberikan oleh rekan-rekan Guju. Kita tahu bahwa di sekolah ini saya rasa kita adalah sebagai orang tua bagaimana kita perlakukan peserta didik itu, dan harapan kita itulah peserta didik itu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri sehingga mereka meringankan biaya kuliah nanti ke depannya. Terus dari keputusan yang diambil oleh rekan kerja saya tadi itu adalah, saya rasa saya juga tidak ada bedanya. Karena apa? Saya juga berpikir hal yang sama apa yang dilakukan oleh rekan kerja saya, bahwa kita ini sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita harus juga punya rasa empati, kasih sayang seperti yang kita lakukan terhadap anak-anak kita di rumah. Karena satu adalah harapannya itu bahwa peserta didik itu adalah sukses. Tapi kesuksesan itu adalah melalui satu proses yang harus dilakukan. Terus pendapat dari rekan kerja saya sudah melakukan wawancara bersama rekan kerja saya tadi, yaitu tentang kasus 3 itu tadi, bahwa rekan kerja saya berpendapat bahwa dia keputusan diambil dari rekan kerja saya itu adalah bagaimana dia memberikan sebuah nilai atau tambahan nilai 10 itu kepada peserta didik. Itu dia sepakat, tetapi dia mengharapkan bahwa bukan hanya sekedar nilainya itu ditambahkan, tetapi itu harus melalui satu proses, yaitu dengan memberikan tugas kepada peserta didik agar tidak semata-mata peserta didik mendapatkan nilai tambahan nilai seperti itu. Karena dalam proses kegiatan pembelajaran itu, bagaimana dia mendapatkan nilai itu harus melalui satu proses sehingga diberikan tugas untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Terus prinsip yang dipakai oleh teman saya tadi itu adalah yaitu prinsip empatinya, bagaimana dia merasa empati terhadap peserta didik, dan dia juga mengharapkan bahwa peserta didik di SMA 3 Borong ini 25%-nya itu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, dia mengharapkan agar nama lembaga juga bisa menjadi baik ke depannya. Sekaligus juga peserta didik dia akan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dengan nilai-nilai yang diberikan oleh rekan-rekan Guju. Kita tahu bahwa di sekolah ini saya rasa kita adalah sebagai orang tua bagaimana kita perlakukan peserta didik itu, dan harapan kita itulah peserta didik itu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri sehingga mereka meringankan biaya kuliah nanti ke depannya. Terus dari keputusan yang diambil oleh rekan kerja saya tadi itu adalah, saya rasa saya juga tidak ada bedanya. Karena apa? Saya juga berpikir hal yang sama apa yang dilakukan oleh rekan kerja saya, bahwa kita ini sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita harus juga punya rasa empati, kasih sayang seperti yang kita lakukan terhadap anak-anak kita di rumah. Karena satu adalah harapannya itu bahwa peserta didik itu adalah sukses. Tapi kesuksesan itu adalah melalui satu proses yang harus dilakukan. Terus pendapat dari rekan kerja saya